Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu di mata pelajaran Sejarah Indonesia kelas 10. Kali ini kita akan membahas materi tentang corak kehidupan masyarakat praaksara. Anak-anak, silahkan kalian amati. Ya, ini adalah gambar sebuah gua. Kira-kira ini gambar apa ya? Ya, betul. Ini adalah gambar Song Kompleks, situs hunian pada masa air Pleistosen dan Holosen. Nah, anak-anak, ini adalah gambar yang menunjukkan salah satu pola hunian masyarakat praaksara loh. Nah, kira-kira mereka mengapa ya memilih tinggal di gua? Kalau kalian ingin tahu, yuk kita cari tahu mengapa mereka mempunyai pola hunian yang seperti itu. Berikut adalah pokok bahasannya. Yang pertama, kita akan membahas tentang food catering tahap awal. Kedua adalah food catering tahap lanjut. Dan yang ketiga, food producing. Dan yang keempat adalah perundagian. Pola hunian masyarakat praaksara. Anak-anak, ada dua karakter loh khas hunian masyarakat praaksara pada saat itu. Yang pertama, kedekatan dengan sumber air. Dan yang kedua, kehidupannya pasti di alam terbuka. Kira-kira mengapa ya demikian? Kasih tahu nggak ya? Ya, kalau kalian mau tahu, silahkan kalian cari tahu sendiri dan tuliskan di buku tulis. Berdasarkan corak kehidupannya, periodisasi masyarakat Indonesia dapat dibedakan menjadi 3 loh. Kalian ingin tahu? Ya, ini. Yang pertama adalah masa berburu dan mengumpulkan makanan atau food gathering. Yang kedua adalah masa bercocok tanam atau food producing. Dan yang ketiga adalah masa perundagian. Yuk kita cari tahu corak kehidupan masyarakat praaksara lebih lanjut ya. Yang akan kita bahas adalah ciri-ciri sosial, budaya, ekonomi, dan kepercayaan. Pada masa food gathering yang ada 2 yaitu tahap awal dan tahap lanjut. Lalu ada pada masa food producing yaitu pada masa bercocok tanam dan pada masa perundagian. Food gathering atau berburu dan mengumpulkan atau meramu makanan. Nah, ciri-cirinya yang pertama adalah hidupnya sangat sederhana. Lalu lingkungannya belum stabil dan masih liar, tergantung pada apa yang disediakan oleh alam. Mereka bertempat tinggal di alam terbuka. Nah, pada masa food gathering ini memerlukan waktu yang cukup lama loh. Oleh karena itu, masa food gathering ini dibedakan dalam 2 periode. Yang pertama adalah tahap awal dan yang kedua adalah tahap lanjut. Yang pertama adalah berburu dan meramu tahap awal. Nah, kita akan lihat bagaimana kehidupan sosialnya ya. Mereka itu berkelompok sekitar 10 hingga 15 orang. Mereka hidupnya nomaden loh. Ada yang tahu nomaden apa? Ya betul, nomaden adalah berpindah-pindah tempat. Mereka ada sistem primus inter pares. Ada yang tahu nggak primus inter pares itu apa? Ya betul, siapa yang kuat dia yang jadi pemimpin. Dan telah mengenal pembagian tugas yang jelas. Berikutnya adalah kehidupan budaya. Mereka membuat alat berbulu loh, seperti alat pemotong dan alat penguruk tanah. Hasil budayanya disebut budaya Paleolitikum, yang lebih khusus disebutnya adalah kebudayaan Pacitan. Nah, kenapa disebut kebudayaan Pacitan? Karena banyak sekali alat-alat budayanya yang ditemukan di daerah Pacitan, Jawa Timur. Berikutnya, kehidupan ekonomi. Mereka bekerja sama loh dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan mereka memenuhi kebutuhan hidupnya dari apa yang tersedia di alam. Kira-kira jenis manusia purba yang hidup pada masa ini berapa ya? Ya, betul, adalah Pithecanthropus erectus. Berikutnya adalah berburu dan meramu tahap lanjut. Nah, kita lihat kehidupan sosial. Mereka itu sudah berkelompoknya lebih besar loh, antara 30-50 orang. Dan mereka hidupnya semi-sedenter. Semi-sedenter adalah menetap di gua-gua. Nah, kalau gua di pedalaman namanya rock shelter. Sedangkan gua yang ada di tepi pantai atau sungai disebutnya Abruzos Roads. Mereka masih ada sistem primus inter pares seperti di berburu dan meramu tahap lanjut. Masih ingat kan apa itu primus inter pares? Ya, good. Kehidupan budayanya. Mereka sama kehidupan budayanya dengan berburu dan meramu di tahap awal loh. Hanya saja mereka termasuk pada kebudayaan Paleolitikum, khususnya kebudayaan Ngandong. Dan mereka juga mengembangkan kebudayaan Mesolitikum awal. Kira-kira bagaimana ya kehidupan ekonomi mereka? Ya, mereka masih loh tergantung dengan alam. Tetapi mereka mampu membuat cadangan makanan sendiri dengan cara diasap. Nah, kenapa? Karena mereka telah mengenal api loh. Nah,
Anak-anak, kira-kira bagaimana ya cara mereka menemukan api pertama kali? Silahkan kalian tuliskan di buku tulis. Kira-kira jenis manusia purba yang hidup pada masa ini siapa ya? Yah, betul, Homo jakensis dan Homo soloensis. Sistem kepercayaannya, mereka sudah mengenal konsep kepercayaan dengan sangat sederhana. Dan mereka percaya loh terhadap adanya roh baik dan roh jahat. Dan mereka juga telah mengenal sistem penguburan dengan sangat sederhana. Berikutnya adalah masa food producing. Kita cari tahu ciri-cirinya. Nih, yang pertama, hidupnya itu dari hasil bercocok tanam loh. Dan mereka sudah mulai menjinakkan dan memelihara hewan seperti kuda, anjing, kerbau, sapi, dan babi. Mereka juga bercocok tanamnya memakai sistem berhuma untuk pertama kali. Setelah teknik berhuma, mereka bercocok tanamnya di tanah-tanah persawahan. Mereka itu termasuk pada masa Neolitikum, Megalitikum, dan logam. Kita cari tahu kehidupan sosial pada masa food producing. Mereka itu bertempat tinggalnya sedenter. Apa ya sedenter? Ya, hidupnya sudah menetap, tidak nomaden lagi atau tidak berpindah tempat lagi. Mereka itu tinggalnya di perkampungan kecil dan mereka bekerja dengan cara bergotong royong. Mereka juga sudah ada pembagian kerja yang jelas serta mereka memiliki hubungan sosial yang lebih terjalin, terorganisir dengan baik, kan? Sudah dipimpin oleh kepala suku loh. Nah, anak-anak, pada masa praaksara mereka sudah bisa bergotong royong. Kalian juga harus bisa mencontoh ya untuk bisa bergotong royong bersama teman, keluarga, dan tetangga. Kehidupan budaya. Hasil budaya mereka termasuk budaya Neolitikum dan Megalitikum. Mereka alat-alatnya dibuat dari batu yang sudah diasah halus loh. Dan mereka itu biasanya membuat juga bangunan-bangunan besar. Dan juga mereka sudah mengembangkan tradisi mutilasi loh. Takut ya? Nah, anak-anak, kira-kira apa ya hasil budaya Megalitikum dan kegunaannya? Silahkan kalian tuliskan di buku tulis. Kehidupan ekonomi pada masa food producing. Mereka sudah bercocok tanam dan berternak. Mereka menggunakan teknik berhuma loh untuk bercocok tanamnya dengan sistem slash and burn atau menebang dan membakar. Mereka juga sudah muncul sistem barter. Sistem slash and burn pada masyarakat praaksara tidak menyebabkan kebakaran hutan seperti sekarang loh. Mereka sangat bersahabat dengan hutan dan kita pun harus mencontoh mereka supaya bisa bersahabat dengan alam agar tidak terjadi kebakaran hutan. Berikutnya adalah sistem kepercayaan. Sudah memiliki konsep apa yang terjadi setelah orang mati. Dan mereka juga percaya loh terhadap roh nenek moyang atau disebutnya animisme. Mereka juga meninggalkan alat-alat kepercayaan mereka yaitu tugu-tugu batu atau bangunan-bangunan megalitikum. Yeay, sudah sampai pada masa perundagian. Yang akan kita bahas adalah kehidupan sosialnya. Ada 4 poin ya. Yang pertama adalah padatan penduduk makin bertambah. Mereka melakukan kegiatan pertanian, peternakan yang semakin maju. Mereka sudah mengenal makanan yang bisa dimakan, memilih benih, memilih binatang untuk dipelihara. Mereka juga memiliki pengetahuan tentang gejala alam dan musim dengan cara melihat rasi-rasi bintang. Dan mereka juga sudah mengenal pembagian tugas kerja yang semakin kompleks. Kira-kira hasil budaya pada masa perundagian apa ya? Nah, hasil budayanya terbuat dari logam loh anak-anak. Dan hasil logam ini dipengaruhi oleh kebudayaan dari Dongsan atau Vietnam. Nah, ini salah satu contohnya. Kira-kira ini apa ya? Silakan kalian tuliskan di buku tulis. Berikutnya, yuk kita cari tahu kehidupan ekonomi pada masa perundagian. Mereka sudah ada golongan undagi loh. Apa ya undagi? Ya betul, golongan yang terampil membuat sesuatu. Pertanian juga merupakan usaha utamanya. Adanya perdagangan antar pulau melalui lautan. Hebat ya mereka. Dan mereka itu berdagang antar pulaunya menggunakan perahu bercadik. Seperti ini anak-anak gambarnya. Hebat ya masyarakat praaksara Indonesia. Dan mereka juga sudah ada sistem barter. Berikutnya adalah kepercayaan pada masa perundagian. Ada 3. Yang pertama animisme, yaitu percaya terhadap roh nenek moyang. Kedua adalah dinamisme. Apa ya dinamisme? Ya betul, dinamisme adalah percaya pada semua benda yang mempunyai kekuatan gaib. Dan yang ketiga adalah totemisme. Totemisme apa ya? Ya betul, totemisme adalah kepercayaan atau keyakinan atas binatang-binatang tertentu merupakan nenek moyang suatu masyarakat atau orang-orang tertentu. Nah, kira-kira anak-anak, apa ya contoh animisme, dinamisme, dan totemisme? Silakan kalian tuliskan di buku tulis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih anak-anak. Semoga kalian selalu sehat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.